Saya nggak nyaman dikritik, apalagi dikritik ketawanya kayak kuntilanak. Emangnya kamu nggak bisa lihat saya kuntil bapak bukan kuntilanak? Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 24 Maret 2025 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Palembang. Selamat mendengarkan. Romo Koko di sini dan saya bersyukur berjumpa dengan Anda semua dalam Fresh Juice edisi 24 Maret 2025. Saya mengundangmu untuk masuk ke wilayah yang mendalam, wilayah di mana sabda Allah dirayakan. Tenangkan batinmu, tinggalkan semua beban yang masih mengganggumu. Tinggalkan di luar sana dan mohon rahmat Tuhan, supaya isi hatimu dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Halo semuanya dan salam Fresh Juice. Anda yang mengenal Romo Koko pasti tahu ciri khas ketawa saya yang banyak dikritik orang. Saya nggak nyaman dikritik, apalagi dikritik ketawanya kayak kuntilanak. Emangnya kamu nggak bisa lihat saya kuntil bapak bukan kuntilanak? Oke, on the serious note, kadang-kadang banyak dari kita yang juga sulit menerima kritik kan. Banyak dari kita yang sulit menerima kritik karena kita merasa tidak nyaman, merasa tidak berada dalam wilayah yang bisa dimengerti oleh orang lain. Maka pengalaman dikritik, diingatkan menjadi pengalaman yang bagus menurut saya untuk membaca Injil hari ini dengan matang. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan pada orang-orang di kampungnya sendiri, nabi itu tidak dihormati di tempat asalnya. Mungkin karena apa yang dia sampaikan, sebaik apapun, selalu dilihat dengan bias oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia kan anak tukang kayu, siapa elu? Dia kan anaknya Yosef, Maria, dan saudara-saudaranya, kita tahu semuanya. Ngapain dia sosokan menceramahi kita? Kita punya begitu banyak rasionalisasi untuk menolak masukan yang baik dari hidup kita. Apalagi kalau itu datang dari orang-orang yang paling akrab dengan diri kita. Maka Injil hari ini mengingatkan kita, saudara-saudara, untuk bersama-sama belajar rendah hati. Untuk bersama-sama kita melihat bahwa fokus
pada pesan itu lebih penting daripada siapa yang menyampaikan pesan itu. Saya harap engkau tidak setersinggung saya ketika diingatkan, ketika dikritik. Ego kita selalu ingin yang lebih besar. Ego kita selalu ingin dihargai, dilihat. Dan ketika ada orang mencoba mengecilkan ego kita dengan mengingatkan hal-hal yang baik tentang diri kita, kadang-kadang kita nggak mampu menerimanya dengan hati terbuka. Jadi saya harap engkau lebar pada hari ini. Bukan lebar badannya, lebar hatinya, lebar pengertiannya, lebar pemahamannya. Sehingga engkau tidak gampang merasa diserang saat orang mengingatkan berat badanmu misalnya. Saat orang mengingatkanmu akan tugas-tugas yang mungkin belum kamu selesaikan. Saat orang mengingatkanmu tentang target tujuanmu yang terlalu ambisius. Saat orang mengingatkanmu tentang Yesus yang harusnya jadi bagian integral dari hidup kita. Maka teman-temanku yang diberkati Tuhan, berjalan bersama hari ini. Ayo, lebarkan hatimu. Jangan sampai engkau menjadi begitu mudah patah hati saat mendengar masukan dari orang lain. Mother Angelica, pendiri EWTN, stasiun TV Katolik di Amerika yang cukup terkenal, dia mengatakan, kenapa kita bisa begitu murah hati kepada orang lain yang tidak kita kenal? Kan biasanya kita ngomong, how may I help you? Bagaimana saya bisa menolongmu hari ini? Padahal orang yang gak kenal, kita bisa hadir begitu ramah, begitu akrab. Tapi dengan keluarga sendiri, kadang-kadang kita gak peka. Dengan lingkaran sendiri, kadang-kadang kita jauh. Kadang-kadang kita menganggap bahwa, dia bisa kok, aku tahu dia kayak apa, gak ada untungnya buat saya, muncul lagi rasionalisasi itu. Jadi saya mengundangmu hari ini untuk, ayo, selain lebar hatimu menerima kritik, menerima masukan, lebar hatimu yang kedua, saya harap untuk peka dengan orang-orang yang berada dalam lingkaran terdekatmu. Alih-alih berasumsi mereka mampu, tawarkanlah bantuan. Alih-alih berasumsi bahwa mereka kuat dan baik-baik saja, bukalah percakapan dengan bertanya tulus, how are you today? Alih-alih melihat keluarga-keluarga sekitar kita dalam kondisi baik, kita bertanya, bagaimana aku bisa menolongmu supaya engkau mencapai tujuan penciptaanmu, berbahagia di dunia dan berbahagia di surga. Kalau kita sedikit peka, kita pasti punya kesempatan untuk menolong dan membantu yang lain, terutama orang-orang yang paling dekat denganmu. Saya Romo Koko SCY dari Biara Provincial SCY Indonesia di Palembang. Saya memberkati engkau dengan kuat kuasa Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lebarkan hatimu. Dan sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 24 Maret 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Koko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.